Kuy, balik lagi di channel Rosmarian Global News. Di video kali ini kita akan membahas wisata horor di Asia. Sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share. Menantang nyali dengan menyusuri tempat-tempat menyeramkan alias horor menjadi salah satu cara seru untuk mengisi liburan saat berkunjung ke destinasi tertentu. Bagi kamu, para pecinta wisata horor, beberapa destinasi ini mungkin cocok untuk kamu kunjungi. Berikut wisata horor yang ada di Asia. Yang pertama, Lawang Sewu. Berlokasi di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, bangunan dengan arsitektur Eropa ini didirikan pada 1904 sebagai pusat Dutch East India Railway Company. Lawang Sewu juga dijadikan sebagai penjara pada masa kedudukan Jepang. Lawang Sewu sendiri termasuk bangunan terangker kedua se-Asia. Pada halaman gedung ini terdapat sumur. Konon, dari sumur tersebut kerap terdengar suara teriakan, kesakitan, dan ketakutan. Terdapat penjara bunker yang memiliki lorong yang disebut lorong hantu. Menurut kepercayaan masyarakat di sana, jika kita berdiam dan berjongkok di sana, kita bisa melihat bayangan berbentuk manusia dengan mata berwarna hijau yang berjalan merangkak. Di ruang penjara berdiri di Lawang Sewu, sering tercium aroma aneh dan misterius, seperti bau anyir darah segar, penampakan di pintu gerbang besar sebelum menuju ke ruang utama, penampakan tangan hitam besar, poci dengan wajah yang rusak, serta bayangan putih yang menembus tembok. Yang kedua, Atak School. Sekolah ini dikenal sebagai salah satu sekolah paling berhantu di Hong Kong. Di sekolah tersebut beredar banyak cerita tentang kejadian menakutkan seperti bunuh diri dan hantu wanita berbaju merah. Lokasi sekolah ini dikelilingi oleh kuburan yang terkenal sebagai tempat berhantu. Sekolah ini berdiri sejak 1931. Lokasinya di daerah Pingshan, Hong Kong. Hantu wanita berbaju merah yang sering muncul ini merupakan korban bunuh diri dengan cara gantung diri di salah satu toilet di sekolah ini. Selain penampakan wanita ini, sering terdengar suara jeritan dan derap langkah kaki yang bersumber dari makam di dekat sekolah tersebut. Kejadian mengerikan pernah dialami oleh salah satu guru yang mengajar di sekolah ini, di mana saat akan bermain paintball di halaman, dia melihat seorang berbaju putih di pojokan dan saat dihampiri, sosok tersebut pun menghilang. Jeritan dan derap langkah kaki yang sering terdengar di lorong sekolah ini konon merupakan arwah para pejuang yang dibantai dengan sadis oleh Jepang. Yang ketiga, Chibichiri Cave. Berlokasi di Okinawa, Jepang, tempat yang dimana banyak tentara Jepang bunuh diri setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Puluhan, bahkan ratusan orang bunuh diri di dalam gua-gua di seluruh Okinawa. Tulang belulang dibiarkan di banyak gua-gua itu sebagai tempat peringatan kejadian tersebut. Gua ini berada di tengah hutan, tersembunyi dari pepohonan. Pada saat tentara Amerika Serikat berhasil menemukan gua persembunyian tersebut, tentara Jepang menyuruh warganya untuk bunuh diri. Peristiwa bunuh diri massal dimulai saat gadis berusia 18 tahun berteriak meminta ibunya untuk membunuhnya karena ia tak mau diperkosa tentara Amerika. Segera, para orang tua membunuh anaknya dengan racun, pisau, dan granat tangan. Kejadian ini terjadi pada 2 April 1945, memakan korban sebanyak 817 orang termasuk 47 anak-anak. Sementara, 53 warga desa lainnya berhasil selamat dari peristiwa bunuh diri massal tersebut. Yang keempat, Clark Air Base Hospital. Berlokasi di kota
Angeles City, Pampangan, Filipina, di sebelah barat sekitar 418 km. Merupakan bekas pangkalan militer tentara Amerika Serikat saat Perang Vietnam. Dulunya, tempat ini menjadi lokasi evakuasi bagi para tentara Amerika yang terluka maupun yang tewas. Konon, arwah-arwah para prajurit itu masih bersemayam di sana. Bangunan inilah yang menjadi saksi bisu pemboman oleh militer Jepang saat Perang Dunia Kedua terjadi. Di tahun 1941, sebuah serangan udara menewaskan ratusan orang yang sedang berpesta merayakan Natal di dalam bangunan kantin. Penduduk lokasi yang sedang jogging pagi dan melewati wilayah itu kerap mendengar suara musik dan orang yang sedang berbincang-bincang layaknya keramaian sebuah pesta. Pengunjung sering mendengar suara teriakan dan tangisan dari dalam gedung. Belum lagi, sering muncul cahaya-cahaya misterius. Arwah-arwah penasaran pun kerap menampakkan diri di beberapa lokasi dan pengunjung yang lempar dengan batu-batu kerikil. Yang kelima, Ghost Hill atau Museum Perang Penang. Berlokasi di Penang, Malaysia, Ghost Hill merupakan sebuah pemakaman terbesar yang dilengkapi dengan sebuah museum di atas bukit. Di kawasan ini juga terdapat sebuah bunker yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan berbagai persenjataan. Kawasan ini sangat ditakuti oleh warga lokal karena konon menjadi hunian makhluk-makhluk gaib. Museum ini dibangun pada 1930 yang berfungsi sebagai benteng pertahanan Inggris. Kemudian, pada tahun 1941, bangunan tersebut diserbu oleh Jepang dan digunakan sebagai penjara bagi musuh-musuh Jepang. Hal menyeramkan lagi dari museum ini, di mana dulunya dijadikan tempat pemenggalan kepala dan penyiksaan. Konon, arwah-arwah gentayangan tersebut kerap menampakkan diri terhadap penduduk sekitar maupun para pekerja konstruksi yang ada di museum tersebut. Yang keenam, Yongdok House, Korea Selatan. Yongdok House dikenal karena cerita horor mengenai rumah ini yang mana dulunya ramai dihuni. Namun, semua penghuni tersebut meninggal sebelum pindah dikarenakan mereka membangun rumah tersebut di atas kuburan massal para tentara yang berjuang pada Perang Korea. Rumah ini diduga kuat merupakan lokasi pemakaman ratusan tentara yang dikorbankan oleh tentara sekutu untuk mengalihkan pasukan Korea Utara. Mereka yang tewas dikuburkan dengan tidak layak di bukit tersebut. Bahkan hingga kini, jenazah-jenazah mereka tidak dipindahkan di taman makam. Inilah yang membuat arwah tentara pelajar tersebut merasa tak tenang dan kerap menampakkan diri. Ini diperkuat oleh kesaksian seorang paranormal yang mengaku didatangi dua pemuda dengan berpakaian tentara saat bertapa di rumah Yongdok. Yang ketujuh, Gua Belanda Indonesia. Berlokasi Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 1901 digunakan untuk perusahaan di bidang pembangkit listrik tenaga air. Namun, pada tahun 1918, Belanda melakukan renovasi dengan menambah lorong dan koridor dalam gua yang berada di daerah Dago Pakar ini. Pembangunan yang dilakukan oleh Belanda mencakup 15 lorong dan 3 koridor, di mana setiap koridor memiliki fungsi yang berbeda. Pada tahun 1941, berubah fungsi menjadi saluran air dan pusat komunikasi. Selain penuh nilai estetika, berbagai kisah mistis dan misteriusnya pun membuat kita selalu penasaran. Konon katanya, di gua ini para pengunjung dilarang mengucapkan kata lada. Nama lada ini menurut masyarakat setempat merupakan nama salah satu leluhur yang dihormati, yaitu Eyang Lada Wisesa. Di gua ini sendiri
banyak cerita mistis seperti penampakan sosok tentara Jepang tanpa kepala, suara derap langkah kuda sampai kemunculan pocong dan kuntilanak. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. See you next time. Dadah.